Apa kabar Bu? Sehat? Sangat sehat. Ibu, hari ini kan kita ada kegiatan. Apa harapan-harapan Ibu sebagai pengawas di TK? Ya, harapan saya tentunya materi yang dipelajari lewat BIMLAT ini dapat dipahami oleh guru maupun kepala sekolah. Arahnya kemana supaya ada peningkatan layanan pendidikan anak usia dini di setiap satuan pendidikan yang ada, baik itu dari kepala sekolahnya maupun dari guru-gurunya. Itu intinya di situ. Halo semua, selamat datang di channel Ibu Guru Epi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu Guru. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Ya baik. Ibu, hari ini kita mau kegiatan apa? Ya, kita di PKG 3 ini akan kegiatan bimbingan latihan dalam penyusunan RPP PJJ, artinya pembelajaran jarak jauh yang akan dipandu oleh ibu pengawas kita nanti. Ya, kira-kira apa harapan Ibu sebagai ketua PKG dan juga sebagai kepala sekolah di TK Yapis? Pertama, selaku ketua PKG, saya berharap semua teman-teman, baik kepala sekolah dan guru yang tergabung di dalam PKG 3 ini agar bisa memahami tentang pembelajaran di saat pandemi ini, karena yang akan kita pelajari adalah RPP PJJ, artinya pembelajaran jarak jauh. Karena banyak sekali teman-teman yang artinya mungkin pemahamannya berbeda-beda, supaya kita satukan. Alangkah baiknya anak-anak itu di saat pandemi ini kita berikan pembelajaran yang sesuai dan berpusat kepada anak gitu. Selama ini kan masih banyak guru yang memberikan doktrin itu, apalagi juga orang tua. Keluhan orang tua di saat pandemi selalu memaksakan kita untuk selalu tatap muka. Namun sebaiknya, alangkah baiknya kalau kita menunggu memang saat yang tepat, sehingga kesehatan kita semua baik guru, orang tua, anak bisa terjaga dengan baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu Guru cantik. Halo. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur atas kehadiran Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara kegiatan BIMLAT penilaian bagi guru dan BIMLAT penyusunan KPS bagi kepala TK dan KP. Selanjutnya dengan yang pertama saya persilakan kepada Ibu Ketua Gugus 3, Ibu Supriyatin, SPD Amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Pengawas PKG juga, Ibu Dr. Menteri Asmata Asisten MPD, dan yang saya hormati teman-teman kepala sekolah. Terima kasih kepada teman-teman yang hari ini hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Ibu Indah selaku tuan rumah di TK Cahaya Bintang ini beserta teman-teman guru yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk kita melaksanakan kegiatan program ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan pahala dan balasan yang lebih baik dan berkah. Sehingga terkhusus kepada Ibu Pengawas kita yang tidak bosan-bosannya untuk selalu membimbing kita semuanya di dalam bagaimana kita bisa menjalankan ilmu pengetahuan yang lebih bagus. Jadi buat teman-teman semua yang hadir, kegiatan ini kita ikuti dengan baik. Semoga apa yang akan kita terima bersama dari Ibu Pengawas kita di sepanjang hari ini nanti bisa kita pahami dengan baik, bisa kita mengerti, sehingga bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Demikian, dan saya sekali lagi terima kasih atas perhatian semuanya. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
kami panjatkan kehadiran ya Allah, karena hari ini kami semua masih dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan ya Allah. Ya Allah yang mengerti kami semua tidak sanggup melaksanakan kegiatan ini tanpa dengan seluruh berkah ya Allah. Ya Allah yang mengerti berkahi semua kegiatan kami dari awal sampai akhir nanti, berikan kepada kami pemahaman, berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan berikan pula berkah kepada narasumber ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kemudian bagi teman-teman kami yang belum hadir, semoga mereka diselamatkan sampai di tempat ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kemanfaatan untuk ilmu yang akan kami dapat hari ini, sehingga kami dapat kembali ke rumah kami untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ampuni segala kesalahan kami, berikan kepada kami kekuatan, pemahaman, dan berikan keselamatan kepada kami jika kami sampai pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya, yang hari ini juga akan dilaksanakan itu pertama ini tugas kepala sekolah di mana memang baik itu kami dari sebagai anggota baik asesor maupun pengawas kelemahannya itu standar 6. Nah, standar 6 tugasnya siapa? Itu kepala sekolah. Sehingga supaya juga karena memang mengingat kondisi saat ini seperti ini sehingga kita tidak bisa berteman terus. Nah, sehingga sebentar yang guru mengerjakan penilaian, yang kepala sekolah mengerjakan RKS-nya dia. Nah, untuk RKS ini memang panjang perjalanannya. Itu ada, jadi akan disandingkan nanti di dalam laporan kinerjanya saya nanti itu akan saya sandingkan nanti itu hasil penilaian yang dilakukan oleh guru pada TK binaan sebelum dilakukan BIMLAT itu seperti ini. Nah, jadi itu akan dihitung per persenan, Bu. Ibu Tuti TK Yapis. Jadi satu persatu nih disebut namanya itu di laporan pembinaan pengawas. Yang kemarin saya sempat buka itu kan hanya di laporan 8 standar ya, capaian per sekolah itu seperti apa gitu. Yang kepala sekolah kemarin sudah lihat ya. Kemarin juga saya sudah buka kan, jadi di waktu kita bertemu Jesse cuman banyak kendala di perjalanan. Cepat. Nah, pencapaian yang kemarin tertinggi di standar di dalam standar itu TK Cahaya Pintar. Dengan kemudian disusul kemudian yang di 1 atau petang baru kedua sekolah ini. Yang pertama kita sadar bahwa COVID ini membuat kita kayak stuck, tapi itu tak benar ya. Nah, dan sekarang diharapkan kita sudah bergaul, sudah memahami itu, tidak mungkin kita berkurang seperti tahun kemarin lagi. Ya. Nah, jadi itu penilaian yang tahun kemarin dan setelah ini harus ada peningkatannya. Nah, nanti kita lihat peningkatannya itu seperti apa. Kalau tahun kemarin si A tidak rutin melakukan penilaian, kendalanya bisa diasumsikan bahwa karena belum terlalu tahu. Jadi, nah sekarang setelah ikut BIMLAT diharapkan rutin. Kenapa? Karena sudah sangat memahami. Gitu. Oke? Dan langsung ke intinya. Namun sebelumnya saya mau tanya lagi pertanyaan yang sama ketika itu. Apa yang Ibu guru kelas maupun kepala sekolah butuhkan yang saya perlu bantu? Dari kita di penilaian itu kan programnya saya. Nah, PKD 3 sendiri dia belum ada programnya. Tentu masukkan juga programnya PKD 3 yang juga, gitu. Selain ini, apa yang ibu-ibu butuhkan yang sekiranya saya bisa bantu? Ya, kalau belum bisa jawab sekarang, dicatat saja. Nanti akan kita masukkan di programnya saya dan juga programnya PKD 3. Oke? Nah, itu memang kita tidak bisa. Kebanyakan kita tuh langsung mana sih format penilaiannya di mata. Jadi kita harus paham betul kenapa apa itu penilaian dan kenapa harus dilakukan. Itu yang dikasih warna beda itu apa itu penilaian? Proses pengukuran, ya. Proses pengukuran terhadap hasil kegiatan belajar anak yang diperoleh sesuai dengan fakta atau otentik, gitu. Nah, ini yang penting sekali karena apa? Kita akan mendapatkan capaian perkembangan anak memang tidak sama buat semua anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini kita melakukan penilaian karena kita melakukan penilaian beberapa indikator untuk sekian anak. Betul nggak tidak?
Kemudian yang berikutnya, tujuannya apa? Nah, itu warna hijau, untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi. Gitu. Jadi kan Mas Menteri sudah ingatkan ya, bukan untuk mengejar kurikulum, mengejar target kurikulum, tapi lebih kepada pencapaian kompetensi anak. Sehingga sebenarnya satu video orang tua kirim, ibu sudah bisa dapatkan sekian banyak 6 aspek perkembangan daripada anak itu. Nah, masa dalam satu semester orang tua cuma kirim 1, itu yang paling memang sangat-sangat ini ya. Tapi paling tidak 2-3 video mereka kirim, ya kan? Jadi kompetensi apa? Itu ada sikap. Nah, ada sikap itu ada 2 ya. Kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini sudah dipahami bagaimana melakukannya. Nah, ini permasalahan apa? Yang selama ini dia alami permasalahannya apa? Jangan karena kendala orang tua. Dari kitanya dulu. Permasalahannya apa? Apa karena saya belum terlalu memahami atau saya belum hafal KD-KD itu dan seterusnya? Belum hafal. Itu kendala memang. Jadi nomor 1 yang ibu harus pahami itu hafal KD. Hafal KD, ya. Kunci-kuncinya apa? KD 1.1 tuh kata kuncinya apa di situ? KD 1.2 itu kuncinya apa di situ? Nah, hafal dan pahami baik. Sehingga ketika ibu menganalisis video dari anak-anak itu, ibu gali sebanyak-banyaknya, analisis sebanyak-banyaknya itu. Dia bisa buat ini, dia begini. Nah, setelah itu karena ibu sudah sangat memahami KD ini, sudah menghafalnya pula. Oh, ini bahasa ini sekian. Oh, ini kognitif sekian. Oh, ini sekian ini dan seterusnya. Gampang. Oke, itu tipsnya di situ. Melakukan penilaiannya. Halo, dipahami? Nah, itu kuncinya di situ. Yang bikin ibu lama mengerjakan penilaian selama ini karena tidak menghafal dan memahami KD. Benar apa tidak? Sehingga sekarang kalau ibu sudah menghafalkan itu, ibu terima video dari anak, dari orang tua, ibu menganalisis begitu banyak perkembangan di situ. Ibu akan tahu, oh ini KD ini, KD ini, KD ini, KD ini. Oke? Bisa dipahami. Nah, sekarang ibu akan lihat setelah ibu sudah dapatkan KD-KD itu, ibu akan sandingkan lagi dengan pemetaan yang sudah kita lakukan bersama di yang lalu tahun lalu. Aspek perkembangan apa? KD ini masuk pada aspek perkembangan mana? Ya. Halo? Itu memang olah data. Itu sudah diolah datanya. Jadi jangan olahnya itu seperti apa ya? Apakah diputar-putar gitu? Diremas-remas? Gitu ya. Oke, dipahami alurnya? Sekali lagi. Tidak apa-apa, kita kembali ke belakang dulu, tidak masalah. Ya. Jadi awalnya seperti itu. Pahami, hafal KD. Oke? Bagaimana caranya menghafalnya? Ambil kata kuncinya. Oh? Karena itu sudah pahami. Jadi ambil kata kuncinya, KD1 kata kuncinya ini tank, KD2 kata kuncinya ini tank, sampai pada KD ke 46. Nah, 46 KD gitu. Nah, gampang kan kalau menghafal KD 3 sama 4 itu kan gampang karena dua baku gandeng, dua sama-sama gitu. Jadi jangan pisahkan mereka. Setelah itu orang tua kirim video ke ibu, kirim gambarnya ke ibu mulai analisis sebanyak mungkin. Jangan cuma dapatkan 1-2 kalimat, ibu rugi. Cari lagi, pelototin lagi gitu. Kalau dia hanya kirim foto, tidak masalah, pelototin foto itu. Gitu. Enaknya sekarang kan kita bisa zoom ya, zoom dia besar dia gitu. Saking biasanya kita lihat gambar kasih juga, foto dapat foto itu juga kita musuh ya lah, nggak bisa. Setelah itu ibu, dan ini oh ini KD-nya ini, KD-nya lalu ambil pemetaan itu, KD ini masuk di mana? Aspek perkembangan mana? Oh
sudah dapat semua nih. 6 aspek perkembangan sudah ada, bahkan beberapa KD pada satu aspek perkembangan. Kalau ibu baru dapat 3 KD, belum. Ibu bakal kebiasaannya di rumah, jadi kita tidak terlalu tahu dia. Sudah 1 semester lewat. Oke, sebenarnya ini kuncinya di sini. Kalau sudah paham, sudah tuh selesai untuk penilaian. Jadi itu permasalahannya tadi tuh ya, karena memang tidak hafal KD. Ya. Proses penilaian ada 3 tahap ya. Pengumpulan data, kemudian pengolahan data dan pelaporan. Nah, pengumpulan datanya itu apa saja? Nah, itu melalui hasil karya. Nah, hasil karya anak kapan? Sebentar kita lihat apa saja. Bukan hanya berupa hasil mewarnai, hasil apa segala, ada banyak. Kemudian video, ya, video. Kemudian usahakan video itu. Nah, ini yang perlu dikasih tahu ke orang tua, ya. Jangan orang tua malah ambil anak yang berpose, gitu kan. Jadi orang tua pura-pura main HP di situ. Nah, terus rekam anak itu. Karena kalau di foto, kita ini sekarang kan sadar foto sekali, kita ini sadar kamera. Nah, jangan sekarang ya, waktu saya penelitian itu kayaknya anak ini. Nah, disimpulkannya tuh cobainnya apa? Oh, iya, MB. Kita sudah paham ya kapan kita berikan MB, kapan kita berikan BB, kapan kita berikan BSH, kapan kita berikan BSB. Yang pasti berkembang sesuai harapan itu. Harapannya siapa? Harapan yang ada tadi itu. Oke? Sesuai dengan tadi maksudnya. Oke? Nah, kalau lewat dari itu, lewat dari KD, berarti itu yang namanya BSB. Kalau lewat dari KD. Nah, kemudian kita laporkan secara tertulis maupun lisan. Nah, kalau ada guru kelas, kemudian ditanya oleh orang tua, Bu, bagaimana perkembangan anak saya? Tolong Bu, jangan ada kata mungkin. Berarti guru ini main raba-raba, kan? Mungkin karena kadang-kadang gini, untuk memperlancar kalimat kita itu kita tidak sadar mungkin itu keluar ya kan? Ibu mungkin atau kebetulan. Nah, ya kebetulan hari ini saya ada kebetulan. Kayaknya dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini berbagi tugas ya Ibu ya. Nah, kalau dulu guru saja. Sekarang ini ada orang tua. Tugasnya orang tua apa? Pengamatan, mengamati anak, kemudian merekam. Lalu, nah ini kita. Nah, ini berawal memang dari sebuah komunikasi yang jelas ya Ibu ya. Sampaikan ke orang tua. Jadi Ibu merekam itu, Ibu pilih mana yang memang pas sesuai dengan kegiatan yang kami berikan. Kemudian setelah mereka pilih, baru kirim. Gitu. Jangan kirim semuanya. Nah, lalu kemudian berikan juga pemahaman kepada orang tua bahwa kegiatan anak itu, ya, seperti yang kemarin saya kasih tahu ke Bu Wirda memang turun ke lapangan, tapi tidak kelihatan kalau Ibu yang turun gitu, karena Ibu yang ambil gambar sendiri, gimana saya tahu? Walaupun Ibu bilang, Ibu tapi saya turun, ya saya tidak tahu, saya tidak ada bukti buat Ibu, itu kan buat saya, bahwa Ibu turun ke rumah-rumah gitu. Nah, jadi ya Ibu harus kelihatan dong di dalam itu kalau memang Ibu turun ya. Untuk kita semua ya teman-teman, kalau Ibu berkunjung ke rumah ya, karena Ibu katakan bahwa laporan dari kepala sekolah bahwa pembelajaran yang kami laksanakan itu adalah blended learning, campuran, ada yang lewat online dan ada yang ke rumah-rumah misalnya. Nah sudah, tapi buktinya ke rumah mana gitu. Apa Ibu kirim orang tua yang ambil? Tidak Bu, saya yang turun ke rumahnya. Mana buktinya? Nah ini Bu, ini jangan ambil foto, ya salah. Bukan Ibu lagi yang ambil. Tidak tolong orang di rumah. Saat dimana Ibu berkomunikasi dengan anak itu, sedang mendampingi anak itu, apakah Ibu menggunakan protokol kesehatan gitu. Ibu, laporan kami itu rinci banget gitu. Nah, tugasnya Ibu guru ya ini pencatatan, pendokumentasian, pengolahan dan laporan. Tadi
kemudian dilakukan dengan beragam cara, dengan multi channel ya. Kemudian pengamatan ditekankan pada, nah ini aktivitas alamiahnya anak gitu. Jangan hanya anak punya kegiatan yang bagus, baru orang tua ambil kirim ke guru, gitu. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena kan ini proses pencapaian perkembangan, bukan nilai akhir yang kita mau dapatkan, bukan itu. Tapi proses pencapaian perkembangannya anak ini, gitu ya. Nah ini nih ada di kotak sana. Pastikan waktu, tempat, peristiwa yang direkam, tidak asal merekam, gitu. Benar-benar dipastikan. Nah sampai di sini dikatakan bahwa the best video. Artinya apa? Bukan video yang anaknya bikin-bikin dan segala macam, itu yang kita alamiah. Ya, diperhatikan maknanya. Ya, Anda mengingat hal-hal sesuai ketika Anda menuliskannya dengan tangan. Kayak gini ya, kan orang tuanya mengambil video untuk anaknya punya kegiatan gitu. Nah, kalau yang ini tentang foto ya, anaknya sedang apa gitu, nontonnya foto tapi anak tidak. Lalu yang ini anak sedang bermain, orang tua mencatat. Perlu catatan dari orang tua. Ya. Nah, alami tuh catatannya. Jadi tidak boleh, "Ma sudah, nanti mama catat apa saja yang kau bikin." Tidak boleh, kasih tahu ke orang tua. Nah, seperti itu. Atau, "Ma sudah nak, mama mau ambil gambar, soalnya bu guru minta gambar nih." Nanti tidak alami, ya. Nanti orang tua, jangan gitu, tidak boleh gitu. Yang ini. Nah, jadi itu tidak alami, oke? Nah, lalu itu tugasnya ibu nih, ya. Kalau tidak salah saya sudah paparkan di sini juga pada bulan Agustus tahun lalu, apa bulan Juli ya, Agustus ya, di ruangan ini juga. Ini, nah itu, nah cek ini, nama Aksan. Jadi perintahnya di sini, simaklah video yang diberikan orang tua dengan cermat, bila perlu berulang-ulang. Kenapa perlu berulang-ulang? Kenapa harus dicermati sekali? Ya karena itu tadi, baik ibu bisa membuat catatan di sini, analisis di sini. Dari info dari orang tuanya nih, kan? Bukan yang dikirim. Oh asal dikirimnya kan jam 11, jamnya ya jam 11 lah. Ibu tulis jam 11 enggak kegiatannya. Pelaksanaan diambil gambarnya itu kapan? Tahu di mana? Nah, di sini dikatakan sedang bermain pastel, membentuk dan menyebutkan hasil-hasilnya, menyebutkan warna. Nah, sedang bermain pastel. Coba, aspek perkembangan apa? Apa? Fisik motorik sudah pasti. Kognitif, sosial emosional, seni, bahasa, ya. Ibu sudah paham. Oh ini 6-nya belum ada. Nah sudah. Kalau begitu, kalau ibu katakan bahwa ini aspek perkembangan sosial emosional, itu sosial emosional nomor berapa? Karena sedang bermain pasar itu lihat dia. Kalau kita mau ambil dari sosial emosionalnya, berarti lihat dari dia punya apa? Mimiknya, dia senang atau tidak dan segala macam ya. Dia sabar atau tidak nih. Dia bermain pasar tapi ini ini bagaimana caranya? Nah, berarti tidak sabar. Gitu. Tidak. Kemudian kita ke pemecahan masalah itu di mana? Di mana itu? Kognitif. Itu bagaimana caranya? Kita kan kognitifnya nomor berapa? Capaiannya apa? Belum atau belum berkembang sih kalau saya belum berkembang karena dia tidak mau. Nah masalahnya apa sih kondisi saat ini membuat anak-anak tidak terlalu senang untuk mencari solusi sendiri, lebih banyak bertanya saja kalau nggak gitu ya. Kemudian membentuk dan menyebutkan hasil-hasilnya. Apa itu? Aspek perkembangan apa? Motorik, halus, dan bahasa. Mengenal benda dan jumlah benda. Betul. KD sekian. Nah, di sini dikatakan bahwa terus identifikasi KD yang relevan. Ada pertanyaan di sini.
Soalnya ini Ibu hadapi setiap waktu. Silakan. Oh, yang mana? Di sini dikatakan ya. Ini kan cuma 1 sampai 3 menit. Dia bilang kuncinya bukan lama waktu, tetapi ketepatan mengambil momennya. Satu video yang durasinya 1 menit saja, Ibu sudah dapat banyak kok. Makanya ulang-ulang. Tema yang kita kirimkan hari ini, lalu baru dikirim hari ini tuh, kok tidak ada ya? Tapi ada ini dia terakses ke tema-tema yang lain itu terakses sehingga jadi yang tadi saya katakan dan Mas Menteri katakan bahwa tidak untuk capaian kurikulum tapi kompetensi. Jadi apa yang anak capai sekalipun tidak sesuai dengan temanya yang kita kirim tidak masalah, tapi ya capai kompetensinya. Yang dibutuhkan adalah hasil pengamatan alamiah dan utuh. Nah ini penjelasan diterangkan baru saya yang catat, saya masukkan lagi di sini biar tanpa dijelaskan banyak juga Ibu sudah paham. Hindari sadar pengamatan, narsis lah segala macam ya, terus bergaya. Kemudian bila perlu tidak memberitahukannya kepada anak, gitu. Oke, paham ya di sini ya? Akan lebih tepat dalam membantu dan mendukung perkembangan anak selanjutnya jikalau sesuai dengan zonanya, sesuai dengan lingkungannya, sesuai jadi anak itu nyaman kan? Ya, nah maka itu nggak usah tetapkan bahwa dari jam sekian sampai jam sekian anak-anak harus belajar ya, setelah itu baru boleh main, ya terserah, kapan aja di rumah. Nah kemudian di sini dibilang gini, bukti cinta sesungguhnya kepada anak, true love ya, tujuan kita untuk perbaikan, bukan untuk menutup-nutupi anak. Dasar orang tua gengsi kan, gitu ya. Dia hanya mau kirimkan video kepada ibu guru yang baik-baik, yang tidak baik tidak dikirim, disortir bahkan. Itu jangan, karena kita bukan menilai untuk anak ini juara 1, tapi kita mau menilai untuk sudah sampai di mana capaian perkembangan daripada anak ini, Hati-hati dalam membantu anak. Anak yang dibutuhkan anak adalah motivasi. Kemudian yang pasti ini terpelihara rasa ingin tahunya, gitu ya. Kemudian dukungan eksplorasi. Jadi kenapa ya anak kok awal-awalnya semangat, sekarang tidak, gitu. Pelihara ini. Jadi untuk meraih sesuatu gampang ya, mempertahankannya itu susah. Nah ini sini ada catatannya, jangan tergoda memberi bantuan yang tidak tepat. Itu menjerumuskan anak dan membuat anak tidak belajar ya, apalagi di saat lomba gitu. Karena mama mau juara 1, ayo harus kamu bisa. Nah bisanya seperti apa nih? Dan sampai anak tergodanya lagi gitu. Ini contoh-contoh perilaku alami. Psikologi perkembangan, bagaimana kita bisa memahami di sini? Jari tangan kanan memegang spidol kecil warna hijau dan merah untuk membuat garis lurus, garis lengkung dan huruf. Ada bentuk-bentuk huruf. Terus ini telanjang. Nah ini dalam ya. Jadi tanda kutip, ya. Jadi nggak usah sebutkan di situ. Fajar mengatakan, siapa nih? Lintang mengatakan bahwa. Nah, jadi tanda kutip ini Ibu sudah pahami bahwa ini pelangi di rumah, temboknya sudah rusak. Ada cantolan, ini ubur-ubur. Dari sini berapa banyak kaki yang bisa kita ambilkan? Gitu. Menggambar bebas dengan 2 jari.
mengenal lingkungan alam. Kenapa ada pelangi, ini rumah, ini dan seterusnya. Mengenal keaksaraan awal, ada huruf. Itu apalagi di sini kognitif semua nih. Ya. Lalu sosial emosionalnya mana? Dan seterusnya ya. Jadi masih bisa digali. Oke. Pertumbuhan anak ini untuk semuanya tadi itu STTPA ya, standar 1 ya, dan standar 8 mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara holistik berkelanjutan. Jadi ibu rutinkah meminta timbangan anak setiap bulan? Penting sekali. Ini ya diamati langsung oleh orang tua karena bersifat kuantitatif, bersifat angka. Jadi ibu tidak menilai lagi itu. Nah, kemudian pendidik tidak perlu menafsirkan lebih jauh. Lalu informasi pertumbuhan dari orang tua langsung saja disalin ke dalam buku rekaman, gitu. Dan nantinya akan dimasukkan ke dalam buku laporan perkembangan pada akhir periode tertentu, gitu. Yang umum kita laksanakan selama ini kan kita laporkan itu per semester ya. Nah, terserah kalau ibu mau lakukan laporan lagi per triwulan, silakan. Jadi jangan diabaikan loh, karena ini katanya kan pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Misalnya tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Nah itu penting sekali. Nah karena anak itu ada di rumah sekarang, kita bisa apa? Seandainya anak itu datang di sekolah kita, berarti tugas kita sebagai guru dan kepala sekolah. Tugasnya guru apa? Harus meluangkan waktu untuk anak istirahat bermain bebas di luar. Tugasnya kepala sekolah apa? Menyiapkan sarana bermain di luar yang sesuai dengan tumbuh kembang anak. Bukan hanya rame-rame di luar, tidak. Jembatan penyeberangan untuk apa? Gitu. Anak baru masuk sekolah berarti untuk menumbuhkan keberanian anak. Gitu. Karena lama-lama anak semakin rajin naik menguatkan lututnya. Dia membantu pertumbuhan ruas-ruas tulang. Gitu. Berikan halaman yang luas kepada mereka. Karena itu tata halaman sekolah kita dengan baik. Jangan di sini ayunan, di sini telunjuran. Anak-anak lain melewat, takut kena harian di bawah bulanan dan semester. Ya, diawali dengan penilaian harian. Penilaian kita tuh apa adanya. Ya sudah, kita langsung masuk kepada penilaian mingguan. Oke? Nah, sehingga kita nanti ada minggu pertama, minggu kedua, ya, dan seterusnya. Oke. Terbiasa. Nah, kalau sekarang ini apa? Lebih kepada terbiasa cuci tangan, terbiasa menggunakan masker, terbiasa menjaga jarak. Tiga, capaian di checklistnya. Kemudian anekdotnya, hasil karyanya. Lalu kesimpulan sementara apa? Yang tertinggi di sini apa? Ya, sudah paham itu ya. Terbiasa makan bergizi, sehat dan seimbang. Nasi, lauk, pauk, sayur. Ada yang tidak mau makan sayur. Padahal saat ini sangat dibutuhkan sayuran. Nah, ini berawal memang dari sebuah komunikasi yang jelas ya itu ya. Terima kasih sudah datang di channel